Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miranisa Ulhaq dari kelas C2 Akuntansi angkatan 2020 dengan nomor pokok mahasiswa 102200057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi pemahaman tentang pendidikan agama 5, yaitu Ta'riful Quran. Video ini ditujukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester di semester 5. Baik, untuk materi yang pertama yaitu Ta'riful Quran. Subpokok pada pembahasan ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam, yaitu perkataan dan Allah. Menurut istilah, kalamullah yaitu firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang kedua yaitu Al-Quran turun secara mutawatir. Maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, atau juga berangsur-angsur bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Dan yang ketiga yaitu hikmah. Yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, yaitu meneguhkan hati dan mengasah tekad. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Yang keempat, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. Yang kelima, sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun, sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sampai sekarang ini. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfud. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfud ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Kemudian, membacanya itu adalah ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu adalah ibadah sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratul lan tabrur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Kemudian materi yang kedua yaitu Ta'riful Quran Mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, buatlah satu ayat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Kemudian Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat, yaitu yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Kemudian keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dipilih Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya.
Yang kedua, Al-Quran tidak turun sekaligus. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Kemudian bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia. Kemudian ta'riful Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka dengan Al-Quran, yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Yang kelima, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang keenam, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian materi yang terakhir yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar dari kata Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Kata Qur'anan secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu laqur'anun karim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 77. Kemudian Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab, yaitu atau Kitabullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada kerugian padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Yang ketiga yaitu Ar-Rahmah. Yang keempat yaitu An-Nur atau cahaya. Yang kelima yaitu Ar-Ruh atau roh. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa atau obat. Nah, mungkin itulah pemahaman saya mengenai materi pendidikan agama 5 ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.